81 kembali ke kota Chuzhou. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. 3 hari kemudian, di depan sekolah menengah Ivy League, Chen Fan bersandar pada batang pohon di seberang pintu masuk sekolah saat dia melihat anak laki-laki dan perempuan masuk dan keluar sekolah. Sudah 3 bulan sejak dia berangkat ke Kabupaten Qinyang. Meskipun hanya 3 bulan yang berarti beberapa lusin kelas dan beberapa ujian bagi siswa biasa, itu sangat berarti bagi kultivasi Chen Fan. Pada saat itu dia telah maju ke tahap akhir pendirian yayasan dan kekuatan dharmanya telah meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Dia telah menciptakan pil pembentuk jiwa yang berharga dari tanaman sena, meningkatkan energi jiwanya menjadi kehendak abadi, dan dia juga telah menciptakan pil pengumpul esensi dan lebih banyak artefak dharma. Yang terakhir, dia telah mencapai pencerahan abadi setelah dia menemukan batu api. Saat Chen Fan mencapai tingkat pencerahan abadi, dia segera merasa terbebas dari segala stres yang mengganggu tubuh dan pikirannya. Sejak dia dilahirkan kembali, tubuh fana dan pikiran duniawinya telah menyerah pada kebutuhan primordial untuk bertahan hidup. Dia pernah menjadi penguasa langit mistik utara yang maha kuasa, dan ketika dia pertama kali terlahir kembali, bahkan orang biasa dengan senjata biasa pun akan membunuhnya. Untuk bertahan hidup dan mempersiapkan diri untuk perjalanan ke depan, Chen Fan berkultivasi keras hampir setiap hari. Begitu dia mengetahui tentang kristal Yin, dia meninggalkan provinsi Hudong dan pergi ke Zhongzhou. Setelah perjalanan penting tersebut, dia akhirnya mencapai pencerahan abadi dan cukup kuat untuk mempertahankan dirinya melawan sebagian besar musuh. Dengan mata emas api Li, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan sekte Hong yang penuh dendam, apalagi orang-orang biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan, Chen Fan menegakkan punggungnya dan berjalan menuju pintu masuk sekolah. Bahkan sebelum dia mencapai gerbang, sekelompok gadis berjalan keluar dari ambang pintu, dan yang berjalan di tengah adalah seorang gadis muda yang tampak menarik. Mata gadis itu berhenti sejenak di wajah Chen Fan dan kemudian dia berseru, "Chen Fan, kapan kamu kembali?" Gadis ini adalah Jiang Churan. Ini baru 3 bulan, tapi dia sepertinya sudah sangat dewasa, dalam cara yang baik. Gadis-gadis di sekitar Jiang Churan semuanya dari kelasnya. Mereka memandang Chen Fan dengan tatapan ingin tahu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Namanya terdengar familiar. Apakah dia pacar Ran? Seorang gadis berpenampilan anggun bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin teman sekelasnya, kata seorang gadis berpenampilan kutu buku sambil mendorong kacamatanya ke atas. Aku tidak tahu Ran punya cowok lain teman selain Li Chen. Chen Fan sudah terlalu lama pergi. Bagi para siswa SMA yang sibuk, 3 bulan adalah waktu yang cukup lama untuk membuat mereka melupakan banyak hal yang tidak penting dalam hidup mereka. 3 bulan yang lalu, Chen Fan menjadi terkenal dengan mengalahkan Si Yingxia dan menjadi pacar Su Rongfei. Namun, dalam 3 bulan berikutnya, banyak anak laki-laki lain yang menjadi sepopuler dia. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang mengenalnya secara pribadi yang akan mengingatnya. Sementara para gadis menebak siapa laki-laki itu, Jiang Churan berjalan ke arah Chen Fan dan menatap Chen Fan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. 3 bulan lalu, Jiang Churan baru bertemu Chen Fan beberapa kali, lalu Chen Fan menghilang selama 3 bulan. Ada banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan ketidakhadiran Chen Fan. Kamu sudah terlalu lama pergi. Segalanya berbeda sekarang. Dia menghela nafas lalu berkata, apakah kamu baru saja kembali? Apakah ibuku tahu kamu ada di sini? Pikiran Chen Fan masih tenang seperti biasanya. Dia berkata dengan tenang, aku baru saja tiba di kota Chuzhou hari ini, dan belum punya kesempatan untuk memberitahunya. Aku hanya akan memintamu untuk membawaku menemuinya. Bersiaplah untuk bicara dengan ibu. Dia tidak terlalu senang kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Jiang Churan berkata ketika beberapa keraguan muncul di wajahnya. Ada yang harus kulakukan. Mungkin sebaiknya Anda mengunjunginya sendiri. Oh, mengapa? Chen Fan bertanya dengan pelan. Sebuah Audi hitam menepi ke pintu masuk sekolah dan dari kursi belakang muncul wajah yang dikenalnya. Itu adalah Li Chen. Li Chen juga terkejut melihat Chen Fan. Setelah beberapa detik jeda, seringai muncul di wajahnya. Aha, bukankah itu Tuan Chen, siswa pertukaran itu?
Dia berbalik dan membukakan pintu mobil untuk Jiang Churan. Ran, ayo pergi. Koki akan mulai bekerja di Misty Shore. Jika kita tidak bergegas, kita mungkin ketinggalan. Jiang Churan mengangguk dan kemudian bergegas masuk ke mobil bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Fan. Li Yichen juga tidak melirik Chen Fan. Dia kembali ke mobil bersama senyuman puas. Audi hitam itu melaju pergi, meninggalkan Chen Fan dalam kepulan debu. Gadis-gadis yang menemani Jiang Churan menyaksikan peristiwa itu berlangsung dari awal hingga akhir. Seorang gadis berkata dengan serius, pantai berkabut. Itu restoran terbaik di kota Chuzhou. Biaya makannya lebih dari beberapa ribu yuan. Saya pernah mendengar bahwa chef mereka berasal dari Perancis. Dia sangat beruntung bisa makan makanan asli Perancis yang dibuat oleh chef Perancis. Jangan bercanda, jika pacarku bisa membawaku ke tempat itu, aku akan menikah dengannya sekarang juga. Bermimpilah, gadis lain memutar matanya ke arahnya. Li Yichen telah berpacaran dengan Ran selama beberapa waktu sekarang, dan baru-baru ini dia setuju untuk berkencan dengannya. Aku yakin dia bisa memenangkan hatimu hanya dengan es loli. Gadis-gadis itu tertawa dan bercanda satu sama lain saat mereka berjalan melewati Chen Fan. Salah satu gadis tidak lupa menusuk Chen Fan. Apakah kamu juga pacaran dengan Ran? Lupakan saja, kapal itu sudah berlayar. Gadis-gadis itu dengan cepat menghilang, meninggalkan gelombang tawa musikal. Chen Fan berdiri diam di bawah pohon, merenungkan apa yang telah terjadi. Jiang Churan akhirnya bertemu Li Yichen sekarang. Seperti yang terjadi di kehidupanku yang terakhir. Mereka akan kuliah di universitas yang sama dan hidup bahagia selamanya. Chen Fan menghela nafas panjang. Nasib membawa gravitasi yang begitu besar sehingga tanpa campur tangan saya, semuanya akan sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Hati Chen Fan dipenuhi dengan emosi yang kuat. Tapi itu bukan karena Jiang Churan. Jiang Churan hanyalah gadis yang dulu dia sukai. Namun, itu sudah 500 tahun yang lalu, dan saat itu, dia praktis tidak merasakan apapun padanya. Apa membuatnya begitu emosional adalah beban takdir yang nyata. Jika Jiang Churan menempuh jalan yang sama seperti dia di kehidupan sebelumnya, bagaimana dengan Surong Fei, Xiao Qiong, dan ibunya? Apakah mereka akan menelusuri kembali jejak mereka dan berjalan di jalur yang sama seperti yang mereka lakukan 500 tahun yang lalu? Sepertinya saya perlu menimbulkan lebih banyak efek kupu-kupu. Chen Fan tersenyum dan meninggalkan sekolah. Sudah 5 bulan sejak kelahirannya kembali, dan 3 dari 5 bulan dia habiskan di luar kota Chuzhou. Saat dia berada di kota Chuzhou, dia melakukan sangat sedikit untuk mengubah keadaan di sekitarnya. Dia mungkin saja mempengaruhi nasib Patua Wei, Zhou Tianhao, Asiu, dan Tuan Wu. Karena Jiang Churan tidak dapat menemaninya, dia memutuskan untuk menemui Bibi Tang sendirian. Dia berpikir tentang meminta kunci rumah kembali dari Jiang Churan, tapi dia berpikir lebih baik. Dia seharusnya bisa memasuki rumah manapun tanpa menggunakan kunci. Chen Fan berjalan menuju komunitas tepi danau sambil memutar nomor Bibi Tang. Bibi Tang mengangkat telepon, dan meskipun dimarahi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Dia terus-menerus menyalahkan Chen Fan karena pergi tanpa pemberitahuan, dan memutuskan kontak dengan semua orang. Chen Fan merasa ringan olehnya. Bibi yang terlalu protektif. Ketika Zhen Jiulin menelepon sekolah untuk meminta perpanjangan cuti bagi Chen Fan, dia memberitahu semua orang bahwa Chen Fan dipilih untuk dikirim ke sekolah menengah Qingang sebagai siswa pertukaran. Sekolah menengah Qingang terletak di provinsi tetangga dan terkenal dengan kualitas pendidikan dan peraturan yang ketat. Para siswa hanya diperbolehkan meninggalkan sekolah 2 kali setahun, dan kontak mereka dengan dunia luar terputus sama sekali. Bibi Tang menerima alasan yang dibuat-buat, dan dia meyakinkan ibu Chen Fan bahwa putranya tidak hilang begitu saja. Setelah setuju untuk bergabung dengan Bibi Tang untuk makan malam dalam 2 hari, Chen Fan memutuskan untuk kembali ke properti sewaannya, komunitas Lakeside. Begitu sampai di pintu masuk komunitas, dia merasakan ada yang tidak beres. Menggunakan kehendak abadi, Chen Fan merasakan ada seseorang di dalam kamarnya yang seharusnya kosong. Mengapa dia ada di sini? Chen Fan membuka pintu dan melihat seorang gadis terbaring di sofa. Pemanasnya dihidupkan sepenuhnya, dan ruangannya nyaman. Gadis itu mengenakan tank top kecil dan celana pendek, memperlihatkan bentuk jam pasirnya dan kulit telanjangnya yang mulus. Dia sedang menonton TV sambil memasukkan segenggam keripik ke dalam mulutnya. AHRR,
Gadis itu dikejutkan oleh Chen Fan, dia panik dan berusaha bangun. Dalam keadaan pingsan, dia terjatuh dari sofa dan wajahnya menempel di lantai berkarpet. Aduh, gadis itu mengusap keningnya dan berteriak. Chen Fan punya banyak pertanyaan sehingga dia tidak yakin harus mulai dari mana. Kenapa kamu ada di sini, Ziki? Gadis konyol itu adalah rekannya di bar Koko. Oh itu kamu. Ziki bingung saat melihat Chen Fan. Saya tinggal di sini. Mengapa Anda memiliki kunci rumah saya? Kamu tinggal di sini. Chen Fan bertanya dengan tidak percaya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan betapa banyak hal bisa berubah dalam 3 bulan. Setelah berbicara dengan Ziki, mereka menyadari bahwa mereka berdua telah ditipu oleh pemiliknya. Bibi Tang mengira rumah itu disewa sebagai satu unit, namun, ketika Chen Fan pergi, pemiliknya telah menyewakan sebuah kamar di rumah itu kepada gadis itu. Komunitas Lakeside adalah pengembangan kelas menengah di kota Chuzhou. Perabotannya lengkap dan oleh karena itu sangat dicari oleh para penyewa. Menyewa seluruh rumah akan menelan biaya lebih dari 2.000 yuan, namun, menyewa satu kamar akan jauh lebih terjangkau. Sangat terjangkau bahkan Ziki pun terpikat. Di mana pemiliknya? Chen Fan bertanya. Dia berimigrasi ke AS. Putranya tinggal permanen di AS. Dia kembali hanya sekali atau 2 kali setahun untuk memungut uang sewa. Ziki berkata sambil menatap Chen Fan dengan hati-hati. Meski sudah 3 bulan sejak terakhir kali dia melihatnya, Ziki tidak melupakan siapa Chen Fan. Dia telah mengusir bos yang dari bar Koko hanya dengan satu kata dan membuat saudara Dong berlutut. Rumor mengatakan bahwa dia berteman dengan Zhou Tianhao, magnet kota Chuzhou. Zhou Tianhao telah mendengar banyak cerita tentang Zhou Tianhao. Oleh karena itu dia tahu bahwa Zhou Tianhao adalah tokoh yang sangat berpengaruh di kota. Meskipun dia tahu dari akal sehat bahwa unsur-unsur dalam beberapa cerita dilebih-lebihkan, dia masih bisa merasakan pengaruh besar Zhou Tianhao di kota Chuzhou. Setelah Chen Fan mengklaim bar itu berada di bawah perlindungannya, dia tidak lagi melihat karakter buruk di bar. Bahkan saudara Dong telah mengubah sikapnya terhadap saudari Yin pada kunjungannya yang sesekali. Dengan berkembangnya bisnis, Ziki mendapat kenaikan gaji sehingga mampu hidup di tempat yang lebih mahal. Kalau tidak, dia tidak akan mampu hidup di komunitas kelas menengah dengan gaji sebelumnya. Dia pergi ke Amerika. Chen Fan mendengus. Dia mengakui, mustahil baginya untuk menjatuhkan pemilik rumah tersebut. Jika pemiliknya masih di Jiangbei, Chu Fan seharusnya dapat menemukannya dalam waktu singkat berkat sumber daya yang baru diperolehnya. Xiao Fan, apakah kamu akan mengusirku? Ziki memasang wajah sedih sambil melirik wajah Chen Fan diam-diam. Wah, aku sudah membayar uang sewa setahun sebelumnya. 5.000 diantaranya berasal dari Kak Yin. Jika kamu mengusirku dari sini, aku bahkan tidak punya cukup uang untuk biaya sekolah. Baik, Chen Fan merasa terhibur dengan kesusahan gadis itu. Aku tidak akan mengusirmu. Tidak ada yang peduli apakah dia membayar sewa atau tidak. Dia tidak memiliki kontrak sewa resmi, dan oleh karena itu, ilegal baginya untuk tinggal di sana. Chen Fan berdiri dan berkata, saya punya tempat tinggal lain, saya di sini hanya untuk mengemas beberapa barang saya. Apa kamu sudah makan? Itu ada pada saya. Ada banyak hal yang harus kita kejar. Benar-benar, senyuman merekah di wajah Ziki. Dia berteriak dengan penuh semangat, luar biasa. Mengapa kita tidak mengundang Suster Yin juga? Tentu, kata Chen Fan. Karena Chen Fan telah memperoleh kristal Yin, dia seharusnya bisa menyelesaikan Misty Mountain Array. Oleh karena itu, dia akan memberikan rumah biasa ini kepada seseorang yang membutuhkan akomodasi dalam sekejap. Ketika mereka tiba di pintu masuk rumah Chen Fan di puncak gunung, keterkejutan mulai muncul di mata Sister Yin. Dia selalu memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Chen Fan. Chen Yin pertama kali berteman dengan Chen Fan dan membantunya karena dia merasa berhutang budi kepadanya atas penyelamatannya. Setelah mengenal anak laki-laki itu mulai tumbuh pada dirinya, dan dia memutuskan untuk membawanya ke bawah sayapnya. Namun, apa yang terjadi di Koko Bar mengungkapkan bahwa Chen Fan tidak membutuhkan perlindungan sama sekali. Saya yakin bahwa Chen Fan adalah anak kaya yang bosan dengan gelembungnya dan mencari sensasi di dunia nyata. Saudari Yin berpikir berkali-kali. Sejak saat itu, dia sepenuhnya terputus dari Chen Fan. Dia percaya bahwa karena mereka berdua berasal dari dua dunia yang berbeda, tidak ada alasan untuk memaksakan persahabatan satu sama lain. Semakin dia melihat dunia nyata,
semakin dia kecewa karena berteman dengan seseorang yang berada di luar jangkauannya. Semakin dia dipaksa untuk menjadi teman, akan semakin menyakitkan pada akhirnya ketika kenyataan mulai meresap. Mereka menemukan restoran mama dan pop di dekat komunitas dan memesan makanan. Chen Fan telah memesan banyak hidangan, dan kebanyakan adalah favorit Ziki. Namun, dia hampir tidak menggerakkan sumpitnya sepanjang waktu. Sejak dia menggunakan pil pengumpul esensi, makan tidak diperlukan lagi bagi Chen Fan. Dia hanya mencicipi beberapa hidangan untuk mengetahui rasanya. Xiao Fan, kapan kamu akan kembali ke Koko? Lily, Nan dan yang lainnya sangat merindukanmu. Chen Yin berkata dengan santai. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama Chen Fan untuk mengetahui bahwa meskipun latar belakangnya kaya, dia sangat membumi. Selain kepribadiannya yang sedikit pendiam, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah remaja berdarah biru dari keluarga kaya. Jangan bercanda, aku juga merindukanmu. Ziki mengambil udang karang lainnya dan mulai mengolahnya. Tentu, aku bisa mengunjungi kalian. Chen Fan berkata dengan lembut. Setelah makan, ketiganya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan berpisah. Sore harinya, Chen Fan kembali ke Ivy League High School. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Setelah melapor ke Nona Xiao, Chen Fan tiba di kelasnya. Ruang kelas tidak berubah sama sekali, begitu pula teman-teman sekelasnya. Meski sekilas terkejut, sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Semuanya, kecuali Jiang Tanqiu. Aduh, Bung, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu sudah mati. Mereka memberitahu kami bahwa kamu dikirim ke sekolah menengah Qingang sebagai siswa pertukaran. Bagaimana? Jiang Tanqiu bertanya sambil meremas wajahnya. Saya pernah mendengar bahwa sekolah itu neraka. Ini seperti penjara di sana. Benar, Chen Fan berkata meskipun dia belum pernah ke sekolah menengah. Baru setelah guru masuk ke kelas, Chen Fan akhirnya menyadari bahwa ujian akhir telah selesai dalam perjalanan. Semester pertama kelas 12 hampir berakhir. Chen Fan juga mengetahui bahwa Jiang Tanqiu menghabiskan sebagian besar waktunya di ponselnya saat istirahat. Kamu ngobrol dengan siapa, pacar baru? Chen Fan bertanya dengan heran. Tentu saja, itu gadis yang kamu temui di Koko Bar. Dia akhirnya setuju untuk bertemu denganku. Jiang Tanqiu berkata sambil tersenyum puas, dia adalah gadis impiannya. Xiao Qian, Chen Fan terkejut. Dalam kehidupan masa lalu Chen Fan, Jiang Tanqiu mendapat masalah karena dia. Pada akhirnya, Jiang Tanqiu dijebloskan ke balik jeruji besi selama 7 tahun dan menghancurkan kehidupannya yang sebelumnya menjanjikan. Sebaliknya, Xiao Qian punya pacar baru segera setelah Jiang Tanqiu masuk penjara. Dia tidak mengunjungi Jiang Tanqiu sekalipun selama 7 tahun penahanan. Selama pertemuan terakhir mereka, jelas bagi Chen Fan bahwa gadis itu ada di sekitar saudara Qi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia pada akhirnya akan bertemu dengan Jiang Tanqiu. Seperti sudah ditakdirkan, Chen Fan meratap dalam hati. Dia bertanya-tanya apakah ini berarti tanpa campur tangan dia, Jiang Tanqiu akan menemui akhir menyedihkan yang sama seperti yang dia alami di kehidupan terakhir Chen Fan. Dia menyakiti orang demi Xiao Qian dan dikirim ke penjara karenanya. Namun, dia harus menjaga gadis yang sangat dia sayangi hingga mengkhianatinya dan menikahi orang lain. Bahkan di usia 30-an, dia tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya dan menyia-nyiakan waktunya dengan teman SMA-nya yang sama-sama pecundang. Jiang Churan akan mengambil jalan yang sama dan begitu pula Jiang Churan. Mengubah jalan hidup mereka bukanlah niat saya. Apakah itu berarti saya akan menemui nasib yang sama juga? Dalam beberapa tahun, hidupku akan hancur, dan aku akan kembali meninggalkan dunia ini untuk mengikuti Changqin. Pikiran itu membuat Chen Fan geli, dia terkekeh. Apa yang lucu? Jiang Tanqiu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ah, tidak ada apa-apa. Saya hanya menertawakan diri sendiri karena begitu sentimental. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian bergumam. Dia mengabaikan ekspresi bingung di wajah Jiang Tanqiu dan melanjutkan, nasib itu menyebalkan. Saya, Chen Beixuan telah menjelajahi alam semesta selama lebih dari 500 tahun, dan setiap kali hidup saya berada di ujung tanduk, saya mampu membalikkan situasi menggunakan kekuatan dan kemampuan saya. Saya berada di puncak, segala bentuk keberadaan di alam semesta dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia.
Konsep utama dari kultivasi adalah melawan nasib seseorang. Tujuan akhir dari setiap kultivator adalah mencapai masa kesengsaraan dan menjadi makhluk abadi yang menentang hukum fisika apapun yang mengikat mereka pada takdir. Nasib belum final, itu tergantung pada pilihan. Aku bisa saja membunuh Xiao Qian dan Li Yichen, dan jika aku melakukan itu, aku akan mengubah nasib mereka. Chen Fan merenung saat matanya mulai berkilau seperti baja tajam. Oleh karena itu, nasib tidak ditentukan sebelumnya, itu bisa diubah dengan kekuatan yang cukup. Di alam semesta ini, kekuatan adalah satu-satunya mata uang. Jika saya cukup kuat, saya bisa saja menyelesaikan transendensi kesengsaraan alih-alih terlahir kembali ke dunia fana. Xiao Qiu, tahukah kamu apa hal terpenting di dunia? Chen Fan berbalik dan bertanya pada Jiang Tanqiu. Apa itu? Jiang Tanqiu bertanya dengan wajah bingung. Kekuasaan dan hal lain tidak penting. Chen Fan berkata perlahan tapi tegas. Di seluruh alam semesta, hanya kekuatan yang bisa membuatku kuat, dan hanya kekuatan yang bisa membuatku abadi. Jiang Tanqiu tidak memiliki ambisi, visi, dan pengalaman seperti Chen Fan. Dia bukanlah seorang kultivator, satu-satunya kekuatan yang bisa dia peroleh adalah kekuatan kasar. Itu hanya jika dia pergi ke gym setiap hari. Jika tidak beruntung, dia bahkan tidak akan pernah bisa mendekati rahasia kekuatan internal. Baru setelah kelas hampir selesai, Chen Fan menemukan seseorang hilang. Di mana Xi Yingxia? Sejak pesta lelang, Xi Yingxia memusatkan seluruh perhatiannya pada studinya, berharap mendapatkan kembali martabat dan kepercayaan dirinya dari keunggulan akademis. Dia tidak pernah melewatkan kelas apapun, apalagi kelas matematika dari cendekiawan Tuadin. Wajah Jiang Tanqiu menjadi gelap saat mendengar pertanyaan itu. Bahkan saat dia hendak menjawab, mereka berdua mendengar suara familiar di pintu. Maaf Pak Din, saya terlambat. Itu adalah Xi Yingxia. Dia tampak sangat berbeda dibandingkan 3 bulan lalu. Kekalahan yang dialaminya telah melemahkan semangatnya 3 bulan lalu. Ketika Chen Fan meninggalkan sekolah, Xi Yingxia selalu terlihat sedih dan tertekan. Namun, Xi Yingxia berdiri dengan percaya diri di pintu masuk saat cahaya bersinar di matanya. Perhatian Chen Fan teralihkan saat dia menyadari kilau kepercayaan diri di mata Xi Yingxia sangat familiar. Chen Fan telah melihat kepercayaan diri seperti ini di mata banyak orang, dan mereka semua adalah pria dan wanita sukses yang mendominasi bidangnya. Tidak apa-apa, masuklah sekarang. Solar Dintua adalah pensiunan profesor matematika dari Universitas Chuzhou. Dia dipekerjakan kembali oleh kota Chuzhou sebagai guru matematika. Sebagai salah satu guru paling ketat di sekolah, tidak ada yang bisa lepas dari kemarahannya jika ketahuan terlambat terlepas dari latar belakang keluarga dan nilai siswanya. Dia adalah salah satu guru paling berpengalaman di sekolah, oleh karena itu, pihak sekolah dan orang tua mempercayainya. Namun, cendekiawan Tuadin tidak menegur Xi Yingxia tetapi hanya memandang anak laki-laki itu dengan tatapan ramah dan setuju. Xi Yingxia mengangguk dengan sopan dan berjalan ke mejanya. Chen Fan dapat merasakan banyak mata yang mengikuti gerakan Xi Yingxia. Anak laki-laki cemburu, tapi tatapan anak perempuan dipenuhi dengan rasa tergila-gila. Xi Yingxia mengamati ruang kelas saat dia berjalan ke tempat duduknya, pandangannya berhenti pada Chen Fan kurang dari sepersekian detik, seolah-olah Xi Yingxia bahkan tidak memperhatikan Chen Fan. Setelah Xi Yingxia duduk, cendekiawan Tuadin meletakkan buku pelajarannya dan mengumumkan, aku tahu beberapa di antara kalian iri karena Xi Yingxia bisa terlambat dan tidak ditegur. Petik 2. Jika ada di antara kalian yang bisa menjadi pelajar nomor 1 di kota ini, aku bahkan akan mengizinkan kalian mengadakan pesta di kolam renang jika kalian mau. Takut dengan suara profesor yang sombong, tidak ada satupun remaja manja yang berani berbicara menentangnya. Chen Fan akhirnya tahu apa yang membuat Xi Yingxia memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Segera, kelas matematika selesai. Ji Xingyu akan mulai memberitahu Chen Fan tentang apa yang terjadi selama 3 bulan, mereka mendengar suara tajam Ji Xingyu. Sudah hampir final, bos. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih bisa menempati posisi nomor 1? Tentu saja kenapa, seorang gadis bernama Wang Chen berteriak. Xi Yingxia adalah orang nomor 1 di seluruh kota, dia bahkan mengalahkan Su Xiaofen dari sekolah menengah nomor 1 kota Chuzhou. Para kutu buku di sekolah menengah nomor 1 itu akan berpikir 2 kali sebelum menyebut kita bocah manja lagi.
Chang Wen memandang Chen Fan dengan pandangan terpikat dan berkata dengan ringan, si Yingxia telah mengalahkan siapapun di kota ini. Saingan sebenarnya sekarang adalah siswa terbaik dari kota Jin dan kota Haizhou yang mendominasi daftar 10 besar di provinsi tersebut. Namun, dalam setengah tahun, si Yingxia harus mampu bersaing dengan mereka secara setara. Petik 2 tanda seru. Bahkan jika si Yingxia berhenti bersekolah sekarang, dia dijamin akan melanjutkan ke Universitas Kota Jin, kata Wang Chenchen. Saya telah mendengar bahwa pada hari nilainya terungkap, banyak universitas seperti Institut Transportasi Zhonghai, Universitas Kota Jin, dan Institut Teknologi China telah berbicara dengan si Yingxia. Namun, saya yakin si Yingxia bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Yang satu, matanya tertuju pada Qinhua atau Universitas Beijing. Institut Transportasi Zhonghai, Universitas Kota Jin, dan Institut Teknologi Tiongkok berada di daftar 10 besar lembaga pendidikan menengah Tiongkok. Namun, tampaknya si Yingxia bertekad untuk kuliah di salah satu dari dua universitas terbaik di Tiongkok, Qinhua dan Beijing. Saya pikir Qinhua lebih baik. Salah satu mahasiswa menambahkan, Universitas Qinhua unggul dalam bidang sains dan teknik. Akan ada lebih banyak peluang setelah lulus dari sana, bahkan mungkin dia bisa melanjutkan pendidikannya di AS. Kamu ingin dia menjadi pengkhianat? Pernahkah kamu mendengar apa yang mereka sebut lulusan Qinhua? Anjing Amerika, menurutku Universitas Beijing jauh lebih baik. Jadikan Tiongkok hebat lagi. Saya masih berpikir Qinhua lebih baik. Yah, kenapa dia tidak belajar di luar negeri saja? Dia pasti bisa masuk ke Universitas Ivy League. Mendengar perdebatan tersebut, siswa lain di kelas tersebut ikut serta dalam percakapan. Meskipun siswa sekolah menengah Ivy League semuanya berasal dari keluarga kaya, kuliah di Beijing atau Universitas Qinhua adalah impian yang jauh bagi sebagian besar dari mereka. Setiap tahun, hanya sedikit siswa yang mampu masuk ke sekolah terbaik tersebut. Bagi sebagian besar siswa di kelas Chen Fan, mereka akan belajar di luar negeri jika mereka tidak bisa masuk ke universitas yang bagus. Namun, bahkan universitas-universitas barat yang mereka masuki sebagian besar adalah universitas komunitas, dan tidak dapat dibandingkan dengan Harvard atau Yale. Hanya dengan memasuki universitas-universitas bergengsi itulah seseorang dapat mengubah hidupnya secara mendasar dan menjadi salah satu kelas elit. Jiang Tanqiu tersenyum masam dan berkata, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Beberapa minggu yang lalu, semua sekolah di kota mengadakan ujian tiruan, dan si Yingxia mendapat nilai tertinggi, melampaui nomor 2 dengan selisih yang besar. Setelah ujian, semua universitas terkemuka di provinsi kami ingin merekrutnya. Chen Fan mengangguk. Tampaknya kerja kerasnya membuahkan hasil. Nilai si Yingxia selalu berada di peringkat 10 atau lebih di kota. Tepat sebelum Gaokao, sekolah sering mengadakan 3 tes tiruan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Dari 3 tes tiruan, tes pertama adalah yang paling penting karena hasilnya seringkali serupa dengan tes sebenarnya di Gaokao. Oleh karena itu, tidak hanya mahasiswa yang peduli dengan tes tiruan pertama, tetapi juga banyak perekrut universitas. Banyak siswa sekolah menengah langsung diterima di universitas setelah tes tiruan pertama. Yang kedua dan ketiga kurang penting, karena dirancang untuk membiarkan siswa masuk ke dalam mood ujian yang intens. Jika si Yingxia bisa mendapatkan gelar nomor 1 di kota Chuzhou, kemungkinan besar dia akan diterima di Universitas Qinhua atau Beijing, apalagi di universitas lainnya. Dia telah menghormati keluarganya dan membuat orang tuanya bangga. Chen Fan kagum. Begitu dia bisa masuk Universitas Qinhua, dia akan mendapatkan prestise yang besar bagi keluarganya. Jika dia tinggal di suatu daerah, wali kota akan memberi selamat kepadanya secara pribadi. Meski berada di kota, bisa masuk Universitas Qinhua atau Beijing tetap merupakan suatu prestasi yang terhormat. Artinya, dia akan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Di zaman sekarang ini, nepotisme hanya bisa berkembang sejauh ini. Hanya bakat dan pengetahuan mentah yang merupakan langkah-langkah yang akan membawa kesuksesan. Sejarah telah mengajarkan kepada orang-orang bahwa betapapun kuatnya sebuah keluarga, pengaruh mereka akan mulai berkurang sejak generasi kedua atau ketiga dan seterusnya. Saat teman-teman sekelasnya berdebat satu sama lain, si Yingxia membuka buku pelajaran dan mulai belajar. Dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan, dan tidak lagi memedulikan pendapat orang lain, termasuk pendapat Chen Fan.
Ujian masuk nasional China. Bahkan setelah sekolah usai dan Chen Fan meninggalkan kelas, wajah Si Yingxia masih terkubur di dalam buku. Chang Wen berjalan ke arah Si Yingxia dan memandang Si Yingxia dengan sedih. Dia berkata pelan, "Kamu sudah melakukannya sepanjang sore, kenapa kamu tidak bergabung denganku untuk makan malam dan bersantai sebentar?" Si Yingxia akhirnya meletakkan pulpennya dan mengusap pergelangan tangannya yang sakit. Chang Wen bertanya, "Chen Fan sudah kembali, apakah kamu melihatnya?" Chen Fan, Si Yingxia terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya, "Jadi kenapa? Dia bukan lagi lawan yang layak bagiku. Namun, aku harus berterima kasih padanya karena memaksaku untuk merenungkan hidupku yang tidak berarti dan sia-sia sebelum aku bertemu dengannya." Memang, Chang Wen mengangguk, matanya dipenuhi kekaguman. Kekuatan Chen Fan berasal dari temannya yang kuat, namun, kamu berbeda. Dalam 10 atau 20 tahun, kamu tidak akan kalah suksesnya dengan Wei Ziqin. Pada saat itu, orang-orang seperti Chen Fan hanya bisa iri padamu. Wei Ziqin, Si Yingxia mendengus, matanya berbinar. Jika bukan karena nama keluarganya yang bergengsi, dia tidak lebih dari seorang gadis dengan penampilan di atas rata-rata. Dalam waktu tidak lebih dari 20 tahun, saya akan melampaui pencapaian ayahnya. Chang Wen berdiri diam di samping pria yang dicintainya dan mendengarkan pengumuman ambisiusnya dengan air mata berlinang. Gadis-gadis seperti dia tidak akan peduli betapa ambisiusnya pria itu, yang benar-benar membuatnya tertarik adalah kepercayaan dirinya. Sementara itu, Chen Fan sedang dalam perjalanan pulang. Dia tidak bisa berhenti memikirkan pencapaian Si Yingxia yang luar biasa. Untuk bisa menonjol di antara ratusan ribu siswa di provinsi tersebut bukanlah hal yang mudah. Tugas itu membutuhkan bakat dan dedikasi. Dalam kehidupan terakhir Chen Fan, dia pasti sudah kalah dalam persaingan. Dalam 10 atau 20 tahun, Si Yingxia akan menjadi manajer eksekutif sebuah perusahaan investasi asing sementara Chen Fan akan jatuh dari kejayaan dan menjadi tunawisma di kota Chuzhou. Tidak akan ada perbandingan antara kehidupan mereka. Sayang sekali, dia tidak akan bisa mengalahkanku kali ini. Chen Fan tersenyum. Betapapun cerahnya masa depan Si Yingxia, visinya terbatas pada dunia fana dan begitu pula kemampuannya. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah untuk menjadi orang nomor 1 di provinsi Gaokao. Dalam 20 tahun, jika dia beruntung, dia mungkin bisa menjadi orang terkaya di provinsi itu, tapi bagaimana dengan Chen Fan? Akan jadi apa dia dalam 20 tahun? Dia pasti sudah mencapai Conate Spirit dan membubung di antara bintang-bintang. Oleh karena itu, Chen Fan mengagumi kemampuan Si Yingxia sebagai seorang pensiunan guru yang merupakan anak taman kanak-kanak yang menunjukkan bakat luar biasa. Dia memeriksa segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi seperti manusia hingga semut di tanah. Semut tidak akan pernah mengerti apa yang dipikirkan pengamatnya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang di belakangnya, dan dia berhenti. Dia mendengar bunyi klik sepasang sepatu wanita di tanah. "Apakah kamu mencariku?" Chen Fan bertanya. Orang di belakangnya adalah Jiang Churan. Suara klik itu berhenti, "Ibuku ingin kamu bergabung dengan kami untuk makan malam-malam ini." "Oke, terima kasih," jawab Chen Fan. "Tunggu," Jiang Churan berteriak. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan pacar Li Yichen, aku hanya pergi makan malam bersamanya." Chen Fan berbalik dan melihat ekspresi keras kepala di wajah gadis itu. "Sudah 3 bulan, kamu pergi begitu tiba-tiba. Pernahkah kamu memikirkan perasaan kami?" Jiang Churan menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata agar tidak mengalir. Chen Fan berkata dengan ringan, "Kita." "Ya, aku dan Fei Fei." Jiang Churan mengerahkan lebih banyak kekuatan dan berkata, "Kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Fei Fei. Tahukah kamu betapa sedihnya dia? Saya hanya melihatnya sebagai teman biasa." "Siat Chen Fan, teman biasa," Jiang Churan berkata dengan tidak percaya. Dia menatap Chen Fan dan menatapnya dengan pandangan menuduh. "Fei Fei terlalu baik untukmu. Dalam 3 bulan ini, dia tidak hanya terus mengkhawatirkanmu, tapi dia juga harus bekerja sebagai aktris di sebuah acara TV." Sutradara sangat terkesan dengan penampilan Fei Fei, bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk memberinya peran karakter utama. Baik Si Yingxia dan Chu Minhui adalah pengejar Fei Fei. Namun, begitu dia masuk universitas dan menjadi aktris terkenal, keduanya pun tidak akan sebanding dengan kesuksesannya. Kamu bisa mengandalkan Wei Ziqin di kota Chuzhou, tapi begitu kamu keluar kota,
apa yang harus kamu lakukan untuk bersaing dengan pengejar Fei lainnya? Jadi, katakan padaku, kenapa kamu tidak menghargai perasaannya padamu? Saya merasa sedih untuk Fei. Tanpa menunggu jawaban, Jiang Churan berbalik dan berjalan pergi, mengikuti serangkaian bunyi klik. Chen Fan berdiri diam beberapa saat, dan senyum akhirnya merekah di wajahnya. Seseorang sebenarnya merindukanku. Menarik. Sore harinya, Chen Fan tiba di rumah Jiang Churan. Namun, dia terkejut saat melihat orang yang membuka pintu adalah Li Yichen. Selamat datang. Li Yichen mengangguk. Senyuman di wajahnya begitu terlalu tegang sehingga membuat Chen Fan merasa bahwa dia akan menjual mobil bekas kepadanya. Setelah Chen Fan memasuki rumah, dia menyadari bahwa Li Yichen bukanlah satu-satunya orang di sana. Zhang Yumeng, Yang Chao, Su Rongfei semuanya ada di ruangan itu. Saat Su Rongfei melihat Chen Fan, dia melompat dari kursinya dengan gembira. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Xiao Fan, kamu terlambat. Bibi Tang muncul dari dapur. Dia memutar matanya ke arah Chen Fan dan melanjutkan, Ran, tolong tuangkan teh untuk temanmu. Oke, Jiang Churan siap dengan wajah dingin. Dia mengeluarkan set teh dan memamerkan keterampilan profesionalnya dalam membuat teh kepada semua orang. Jiang Haisan duduk di sofa dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Chen Fan masuk. Chen Fan akan duduk di sudut, namun, Su Rongfei menyeretnya ke tempat duduk di sampingnya. Ketidaksenangan melintas di mata Jiang Churan, tapi dia tetap diam. Jiang Haisan bertanya, Xiao Chao, saya dengar hotel Anda akan mengajukan status bintang 5. Sebelum Yang Chao dapat menjawab, Zhang Yumeng berbicara terlebih dahulu, ya, Paman Jiang. Mereka telah menyerahkan lamaran mereka beberapa waktu yang lalu. Provinsi juga telah mengirimkan beberapa inspektur. Dia mengibaskan bulu matanya dan melanjutkan, Paman Jiang, kamu memiliki koneksi yang baik di kota ini, apakah kamu tahu sesuatu tentang hal itu? Mendengar pertanyaan itu, kegugupan muncul di wajah Yang Chao. Ada perbedaan besar antara hotel bintang 4 dan bintang 5. Hanya ada 2 hotel bintang 5 di seluruh kota Chuzhou. Tanpa status bintang 5, Hotel Tiansheng tidak akan memiliki peluang bersaing dengan 3 hotel lainnya. Setelah permohonan disetujui, ayah Yang Chao, Yang Yifan, akan mendapatkan lebih banyak prestise, dan nilai asetnya akan meningkat secara signifikan. Jiang Haisan meletakkan cangkirnya dan berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Permohonan ayahmu mendapat dukungan sepenuh hati dari pemerintah kota. Yang kudengar adalah provinsi sudah memberikan lampu hijau, dan persetujuan akan segera turun. Petik 2. Setelah provinsi menyetujui, status bintang 5-nya adalah diamankan. Benarkah? Yang Chao tersenyum lebar. Zhang Yumeng hampir melompat dari kursinya karena kegirangan. Keberhasilan keluarga pacarnya akan membuatnya lebih banyak wajah di depan teman-temannya. Dia akhirnya akan membual tentang pacarnya. Melihat semua orang kegembiraan, Jiang Haisan menambahkan, Yang Chao, para pemimpin di kota, tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mempromosikan hotel ayahmu. Ayah Li Yicheng secara pribadi berjanji untuk mempromosikan lamaran ayahmu. Pasalnya, penambahan hotel bintang 5 baru bermanfaat bagi perdagangan lokal. Li Yicheng berdiri dan mengembalikan busurnya dengan senyuman hangat. Meskipun status keduanya tampak setara, Yang Chao tahu bahwa dia terikat pada Li Yicheng. Melihat Yang Chao mengerti maksudnya tanpa dia mengatakannya dengan lantang, Jiang Haisan mengangguk setuju. Dia senang dengan kapasitas teman putrinya dan latar belakang keluarga. Jika mereka belajar untuk saling membantu, mereka akan lebih sukses daripada ayah mereka. Dia sangat puas dengan Li Yichen dan berharap dia bisa melihat anak laki-laki dan putrinya tetap bersama. Dia mendengar bahwa Li Yichen mengundang putrinya makan siang hari ini, yang memberinya lebih banyak harapan. Sambil berpikir, Jiang Haisan menatap Chen Fan dengan kecewa dan dia menggelengkan kepalanya. Sungguh pecundang, dia bahkan tidak sebanding dengan Yang Chao, apalagi Li Yichen. Bagaimana aku bisa membiarkan putriku jatuh cinta padanya? Hidangan segera tiba di atas meja. Saat makan malam dimulai, tidak ada seorang pun, kecuali Bibi Tang dan Su Rongfei, yang berbicara dengan Chen Fan. Percakapan grup dengan cepat sampai pada topik berita terkini. Paman Jiang, pernahkah kamu mendengar tentang Tuan Chen? Zhang Yumeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, Jiang Haisan meletakkan sumpitnya dan bertanya,
kalian juga pernah mendengar tentang dia. Tentu saja, kisahnya terkenal di kalangan ayahku. Semua orang tahu tentang dia, kata Zhang Yumeng. Memang benar, dia telah menjadi salah satu jagoan di kota Chuzhou. Namun, dalam 2 bulan terakhir, dia telah menjadi nama rumah tangga di seluruh wilayah Jiangbei. Yang Chao mengangguk dan berkata, ayah saya memberitahu saya bahwa semua tokoh terkemuka di dalam dan di luar Jiangbei yang datang untuk menginap di hotelnya memberitahu dia tentang betapa luar biasa kemampuan Guru Chen. Rumor mengatakan bahwa dia bisa menginjak air, menangkap peluru di udara, dan membunuh seseorang dari jarak 10 kaki. Seolah-olah dia berasal dari wuxia drama di TV, kata Jiang Churan sambil mengerutkan kening. Saya telah mendengar orang-orang membicarakannya bahkan di sekolah. Menurutku sebagian besar di antaranya adalah dongeng-dongeng. Tidak main-main, hanya beberapa bulan yang lalu, Guru Chen hanyalah orang yang mengetahui sedikit mantra Dharma. Mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Yang Chao menambahkan, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Mengenai topik ini, menurutku tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat untuk mengomentarinya daripada Xiao Fei, kata Jiang Haisan sambil tersenyum. Aku, Su Rongfei melongo pada semua orang dan tidak yakin harus berkata apa. Memang, ayahmu seharusnya tahu tentang Tuan Chen ini lebih baik daripada siapapun. Jiang Haisan mengangguk, melihat kebingungan di wajah Su Rongfei, dia melanjutkan, saya benar-benar tidak tahu apakah Tuan Chen ini yang sebenarnya. Namun, saya dapat memastikan bahwa ketenarannya meroket akhir-akhir ini. Hampir semua taipan dan tokoh terkemuka di wilayah Jiangbei tampaknya berada di bawah pengaruhnya. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, termasuk Zhou Tianhao dan Suao. Wajah semua orang memucat setelah mendengar wahyu Jiang Haisan. Baik Zhou Tianhao maupun Suao sama-sama orang-orang berpengaruh dan mempunyai pengaruh besar di kota. Namun, tidak hanya mereka berdua yang termasuk di antara orang-orang yang berada di bawah pengaruh Guru Chen. Pangkat mereka juga termasuk tokoh terkemuka yang dulu mendominasi bidang mereka di wilayah Jiangbei dan orang-orang yang berasal dari keluarga bergengsi. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika orang-orang ini dijepit di bawah jempol Tuan Chen, apakah itu berarti bahwa sejak saat itu, Tuan Chen akan menjadi kepala kehormatan wilayah Jiangbei? Pembicaraan tentang kekuasaan dan politik mungkin terdengar tidak relevan bagi orang biasa, tetapi hal itu nyata bagi orang-orang seperti Yang Chao dan Li Yichen yang dilahirkan dalam keluarga berkuasa. Mereka mengetahui pentingnya pembangunan karena pasukan Guru Chen mewakili lebih dari separuh industri dan bisnis Jiangbei. Jika dia mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya, dia akan menjadi sama berpengaruhnya dengan keluarga Wei di tepi utara. Tidak heran saya mendengar orang menyamakan Guru Chen dengan Tang Yuanqin dari Provinsi Hudong. Li Yichen berkata sambil berpikir, saya belum pernah mendengar tentang Tuan Chen ini, tapi saya tahu banyak tentang Tang Yuanqin. Bibi Tang menyela, Bu, bagaimana ibu bisa mengenal Tang Yuanqin? Jiang Churan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kami mempunyai nama belakang yang sama. Bibi Tang berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku punya hubungan jauh dengannya. Saat kakekmu masih hidup, dia biasa membawaku ke kota Jin dan mengunjungi keluarganya. Tang Yuanqin mengendalikan perusahaan yang sangat besar. Li Yichen menambahkan, bisnis keluarga Tang ada di seluruh provinsi Hudong dan provinsi Dongjiang. Dikatakan bahwa sebagian besar armada kapal di Sungai Yangtze adalah milik keluarga Tang. Mengenai kekayaan, saya yakin bahkan orang tua Zhen pun tidak bisa bandingkan dengan dia. Satu-satunya orang yang mungkin lebih kaya darinya adalah Zheng Ronghua. Zheng Ronghua, semua orang kaget dengan nama itu. Zheng Ronghua adalah pemilik grup Wanrong. Rumor mengatakan bahwa ia memulai sebagai pekerja konstruksi biasa, namun akhirnya, ia menjadi orang terkaya di wilayah Jiangbei. Perusahaannya, grup Wanrong, berekspansi keluar kota Chuzhou dan akhirnya membuka toko di seluruh Tiongkok. Meskipun kantor pusat Zheng Ronghus tetap berada di kota Chuzhou, sebagian besar bisnisnya saat ini berada di kota Jin. Namun, karena status tempat tinggalnya di kota tersebut, ia dianggap sebagai orang terkaya di kota Chuzhou. Zheng Ronghua, nama itu cocok dengan Chen Fan. Mengapa itu terdengar sangat familiar? Dia adalah ayah Zheng Junwen, pendiri grup Wanrong. Di masa depan,
dia akan menjadi 10 orang terkaya di Tiongkok. Dia juga salah satu musuh yang paling dibenci Chen Fan. Orang-orang seperti Tuan Chen, Tang Yuanqin, dan Seng Ronghua adalah orang-orang yang unik. Yang Chow heran, saya ingin tahu bagaimana kita bisa mengejar mereka. Sekalipun hotel ayahnya memperoleh status bintang 5, pengaruh keluarganya masih belum bisa dibandingkan dengan salah satu tokoh terkemuka itu. Aset keluarganya hanya bernilai beberapa ratus juta, tetapi setiap orang terkemuka itu memiliki lebih dari puluhan miliar. Selain itu, tidak ada pengusaha yang mampu mengukur pengaruh dan pengaruh politik mereka. Xiao Chow, jika hotel itu diwariskan kepadamu, kamu dapat membuka cabang di seluruh Tiongkok. Ketika hotelmu ada di setiap kota besar di Tiongkok, kamu harus mampu bersaing dengan mereka, kata Jiang Haishan. Dia kemudian berbalik ke arah Li Yichen dan berkata, Yichen, aku dengar kamu masuk dalam daftar 50 teratas setelah ujian tiruan pertama. Nilaimu seharusnya cukup untuk membantumu masuk ke Universitas Kota Jin. Begitu kamu masuk perguruan tinggi, pastikan Anda bergabung dengan serikat mahasiswa dan bekerja keras untuk mendapatkan posisi ketua itu. Dengan bakat dan pengalaman Anda seperti itu, Anda seharusnya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari saya di pemerintahan dalam waktu kurang dari 15 tahun. Senyuman hampa merekah di wajah Li Yichen. Saya bukan tandingan Paman Jiang. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa jika Anda bisa mendapatkan setengah dari keberuntungannya, Anda bisa menjadi bosnya sekarang. Jiang Haishan tertawa gembira. Benarkah, ayahmu menganggapku terlalu tinggi? Li Yichen memandang ke seberang meja ke arah Jiang Churan, lalu dia bertanya sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Universitas Kota Jin, saya lebih suka kuliah di Universitas Zonghai. Oh, Jiang Churan menatap anak laki-laki itu dan kemudian putrinya dengan sadar. Universitas Zonghai adalah universitas impian Ran-Ran. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras. Li Yichen tahu maksud Jiang Haishan lebih dari apa yang dia katakan. Li Yichen mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik. Ayah, Jiang Churan berteriak. Matanya beralih ke Chen Fan tanpa dia sadari. Dia melihat Chen Fan sedang menyesap airnya dengan kepala menunduk. Cahaya di matanya meredup. Haha, Jiang Haishan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sedangkan Fei Fei, aku mengkhawatirkanmu. Industri hiburan sangat dalam. Hati-hati, tapi siapa aku? Haha, dengan perlindungan ayahmu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun dalam 10 tahun. Terima kasih, Paman Jiang, jawab Surong Fei dengan senyum polos. Akhirnya, Jiang Haishan melihat ke arah Chen Fan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memutuskan untuk tetap diam. Li Yichen dan Yang Chow terhibur dengan perkembangan tersebut. Tampaknya Jiang Haishan tidak melakukannya, bahkan tidak berpikir Chen Fan layak untuk dikomentari. Paling-paling, dia akan diterima di universitas tingkat kedua yang biasa-biasa saja dan mendapatkan pekerjaan biasa-biasa saja dengan gaji pas-pasan. Setelah makan malam, para tamu mulai pergi satu demi satu. Sebelum Chen Fan meninggalkan rumah, dia meminta kunci rumah besar kepada Jiang Churan. Jiang Churan berhenti sejenak lalu berlari ke atas untuk mengambil kunci. Kunci apa? Zhang Yumeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kunci rumah besar. Tanya Bibi Tang saat rasa malu melintas di wajahnya. Xiao Fan memberikannya pada Ran-Ran untuk disimpan selama dia pergi. Jiang Churan telah memberitahunya tentang kunci itu beberapa bulan yang lalu, dan dia pikir itu hanya lelucon. Dia ingat suaminya bahkan pernah mencemooh lawakan Chen Fan yang menyebutnya bocah tak berdaya. Rumah besar di puncak gunung. Apakah ini rumah besar nomor 1 yang dikembangkan oleh Wan Rong Group? Li Yichen terkejut. Ya, itu dia. Bibi Tang mengangguk, wajahnya memerah. Saya telah mendengar bahwa biaya pembangunan rumah itu melebihi puluhan juta, saya yakin harga jualnya akan 2 kali lipatnya. Li Yichen melirik Chen Fan dengan pandangan menghina. Setelah mansion itu selesai dibangun, rumah itu diberikan kepada tuan ketiga Wei sebagai hadiah. Aku ingin tahu bagaimana kamu mendapatkannya. Bibi Tang berdiri dengan canggung di antara kedua anak laki-laki itu dan tidak yakin harus berkata apa. Jiang Haishan menggelengkan kepalanya dengan seringai dingin sementara tamu-tamu lain menyaksikan Chen Fan dengan sombong. Sejak Yang Chow mengetahui hotel keluarganya telah mendapatkan status bintang 5, dia tidak lagi takut pada Chen Fan. Pacarnya juga terus-menerus menuangkan kata-kata beracun ke telinganya yang membuatnya semakin membenci Chen Fan daripada sebelumnya. Chen Fan berkata dengan ringan, dia memberikannya kepadaku.
Memberikannya padamu, Li Yichen bertanya. Ada lebih banyak rasa jijik daripada ketidakpercayaan dalam suaranya. Rumah besar itu bernilai lebih dari 10 juta dan nilainya pasti akan meningkat. Tidak mungkin Tuan Ketiga Wei memberikannya begitu saja. Itu kaya. Namun, Li Yichen tidak bermaksud mengungkap kebohongan Chen Fan di depan semua orang. Chen Fan bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Jiang Churan menuruni tangga dan memberikan kunci kepada Chen Fan. Chen Fan mengambil kunci dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia mendengar Zhang Yumeng bertanya, Chen Fan, kenapa kamu tidak membawa kami ke mansionmu? Kami semua penasaran seperti apa di dalamnya. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Chen Fan menoleh ke belakang dan melihat Zhang Yumeng memasang senyuman palsu. Di sekelilingnya ada wajah-wajah sombong yang melihatnya sebagai bahan tertawaan.